Anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari. Yang kami hormati dan kami muliakan narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Yunus Hussein SH-LLM. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir menjadi narasumber pada acara siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Hanafi Amrani PhD. Yang kami hormati moderator kita siang hari ini, Bapak Wahyu Priyanka, SHMH. Dan yang kami hormati juga Bapak, Ibu, dosen, dan juga tenaga kependidikan Fakultas Hukum UII, dan juga adik-adik mahasiswa peserta praktisi mengajar pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa menghadiri bersama program praktisi mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, praktisi mengajar ini merupakan lanjutan atau sebagai bagian dari program yang memang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan harapan lulusan perguruan tinggi lebih siap untuk masuk ke dunia kerja. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mohon perkenan Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum UII untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dr. Yunus Hussein SH LLM. Yang saya hormati Bapak Hanafi Amrani SH MH LLM PhD sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana. Yang saya hormati Mas Wahyu Priyanka yang pada hari ini menjadi moderator. Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya muliakan, dan para mahasiswa yang sangat saya cintai. Saya bersyukur sekali pada siang hari ini bisa bertemu pada acara yang diadakan oleh Departemen Hukum Pidana dalam rangka melakukan salah satu kegiatan akademik, yaitu kuliah praktisi sharing. Saya juga sangat bersyukur, juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Yunus Hussein yang pada hari ini bersedia, berkenan untuk menjadi pemateri pada acara yang sangat penting ini. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Yunus Hussein itu akan memberikan manfaat yang sangat besar, terutama bagi para mahasiswa yang memang punya concern terhadap topik yang pada siang hari ini diangkat oleh Departemen Hukum Pidana di dalam kuliah praktisi mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Dekan karena Pak Dekan tidak bisa memberikan sambutan pada siang hari ini dikarenakan beliau masih melaksanakan tugas di Inggris. Jadi beliau berangkat ke Inggris dalam rangka membuka kemungkinan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Coventry University di dalam memperluas program joint degree. Mudah-mudahan berhasil sehingga nanti akan meningkatkan rekognisi internasional bagi Fakultas Hukum UII. Jadi mohon maaf beliau tidak dapat memberikan sambutan pada siang hari ini, sehingga saya yang mendapatkan mandat untuk memberikan sambutan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dan para mahasiswa yang berbahagia, kuliah praktisi sharing ini memang sudah dilakukan beberapa kali dan
Semua unit termasuk di departemen-departemen yang ada di Fakultas Hukum UII ini memang mengadakannya. Jadi Departemen Pidana kebetulan ini untuk yang kedua ya Mbak Ayu ya, yang kedua. Nah, sehingga dengan harapan mahasiswa itu nantinya akan mendapatkan perspektif yang lebih dari apa yang mereka dapatkan secara teoretik di kelas. Harapannya dengan program praktisi mengajar ini adalah mahasiswa akan mengetahui seluk-beluk dunia praktis hukum tergantung pada topik yang diangkat. Pada siang hari ini kebetulan Departemen Hukum Pidana mengangkat topik tentang TPPU. Dan ini topik yang sangat menarik sekali, sangat penting, sangat seksi begitu ya untuk digali lebih lanjut oleh para mahasiswa. Nah, saya berharap mahasiswa yang join di sini silahkan ikuti, simak sebaik-baiknya dan manfaatkan ini Pak Yunus untuk bertanya begitu ya tentang seluk-beluk TPPU ini. Walaupun mungkin para mahasiswa sudah dapat teorinya di kelas, tetapi sisi-sisi praktis saya kira ini akan diberikan oleh pemateri pada siang hari ini. Beliau orang yang sangat tepat memberikan materi ini, sehingga saya sangat berharap para mahasiswa yang join pada siang hari ini sangat serius di dalam mengikuti kuliah praktisi mengajar. Saya tidak banyak memberikan sambutan, Bapak Ibu, dan tentunya Fakultas Hukum menyambut sangat gembira program ini. Mudah-mudahan program ini nantinya akan berjalan lancar hingga selesai. Dikarenakan tadi Mbak Ayu menyampaikan saya harus membuka acara ini secara resmi. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah acara kuliah praktisi mengajar pada siang hari ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kuliah ini sudah kami buka. Kami sangat berharap mudah-mudahan acara ini akan semakin melebatkan manfaat baik untuk para mahasiswa juga untuk institusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari yang sudah berkenan memberikan sambutan dan juga membuka acara kita pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita ikuti bersama program praktisi mengajar yang pada kesempatan siang hari ini akan dimoderatori oleh beliau, Bapak Wahyu Priyanka, SHMH. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Departemen Hukum Pidana dan juga merupakan seorang praktisi. Baik Bapak, untuk siang hari ini kami persilakan. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Ayu. Jelas suara saya? Jelas Pak Wahyu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurin waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari SHMH, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya. Selamat siang Bu Sri Hastuti. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Kemudian yang saya hormati Kepala Departemen Hukum Pidana, Bapak Hanafi Amrani SH, MH, LLM, PhD. Kemudian Ibu Dr. Aroma Elmina Marta yang sudah hadir juga. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Yunus Husain, SH, LLM, selaku pemateri pada program praktisi mengajar kali ini. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Yunus Husain. Iya, selamat datang. Ya. Serta yang saya banggakan adik-adik, mahasiswa, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang
kami banggakan. Alhamdulillah pada Sabtu siang ini kita dapat berdiskusi dalam acara program praktisi mengajar. Kegiatan praktisi sharing atau mengajar ini merupakan suatu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan menghadirkan praktisi yang tentunya berkompeten, handal di bidangnya untuk memberikan tambahan wawasan kepada kita semua. Setelah beberapa minggu yang lalu telah ada juga program praktisi mengajar dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, maka kali ini akan diisi oleh pemateri yang sangat luar biasa hebat dan sangat berkompeten, yakni Bapak Dr. Yunus Husain SH LLM. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1981. Kemudian S2 beliau Master of Law dari Washington College of Law, The American University. Kemudian S3 beliau Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK RI periode 2002 sampai dengan 2011. Kehadiran beliau di sini nantinya akan menjelaskan kepada kita semua terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk juga problematika pembuktiannya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, jika tindak pidana pencucian uang atau yang sering kita sebut dengan TPPU merupakan suatu tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Jadi biasanya kegiatan mencuci uang tersebut sering digunakan para pelaku tindak pidana agar tentunya keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana tersebut tidak terendus oleh aparat penegak hukum. Di Indonesia sendiri, regulasi terkait dengan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang ada pada terdakwa sebagai seorang yang diduga melakukan tindak pidana. Yang mana nantinya juga terdakwalah yang akan membuktikan jika objek perkara yang berupa harta kekayaan tersebut bukan berasal dari tindak pidana. Maka perbedaan mekanisme beban pembuktian antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana lain yang menimbulkan suatu problematika tersendiri, maka oleh karena itu tepat rasanya nanti kita akan mendengarkan paparan yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Yunus Husain. Semoga nanti dapat menjawab problematika dengan adanya program praktisi mengajar ini. Dan untuk para mahasiswa, kami persilakan untuk mencatat hal-hal yang penting dari paparan yang beliau sampaikan, termasuk juga kami mintakan untuk on-cam dalam kegiatan kali ini, dan nanti akan kita buka sesi pertanyaan kepada para penanya. Nanti saudara bisa bertanya melalui kolom komentar maupun fitur raise hand. Tanpa berlama-lama, saya persilakan langsung kepada Bapak Dr. Yunus Husain untuk menyampaikan materinya. Monggo Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan fakultas, kemudian dengan Departemen Pidana, Bapak dosen, para mahasiswa, tidak sempat saya sebutkan satu persatu semuanya. Pertama, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena banyak sekali nikmat yang kita peroleh. Saking banyaknya tidak sempat kita menghitung. Nah, satu nikmatnya adalah kita dapat hadir siang hari ini untuk berbincang-bincang mengenai pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Saya menggunakan presentasi saya yang lama dan nanti kan banyak penambahan-penambahan, tolong dicatat saja apa yang saya tambahkan karena belum sempat saya masukkan di sini karena terakhir memang acara cukup banyak gitu. Iya, Bapak. Jadi pertama mengenai tindak pidana pencucian uang. Saya kira semuanya udah pernah dengar, pernah mengerti.
pencucian uang adalah suatu perbuatan, tindakan, upaya apapun juga yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul ya, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau kegiatan yang sah. Jadi biasanya ada harta kekayaan yang berasal dari pidana, asal-usulnya disembunyikan sehingga kelihatannya seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Asal-usul kriminalisasi perbuatan pencucian uang ini, kriminalisasi pertama kali dilakukan 17 April 2002 ya. 17 April 2002 dengan lahirnya Undang-Undang 15 2002 ya. Jadi itu pertama kali ya. Jadi ada Undang-Undang nomor 15 2002 yang lahir 17 April 2002. Ini pertama kali kriminalisasi TPPU. Lalu sumbernya dari mana? Kok undang-undang ini bisa mengkriminalisir perbuatan menyembunyikan, menyamarkan tadi? Di sumber utama dari tindak pidana pencucian itu berasal dari ada 2 konvensi internasional ya. Di sini juga saya tidak sebut di saya. 2 konvensi yang dua-duanya kita udah ratifikasi ya. Jadi yang pertama Convention UN Convention ini, konvensi PBB ya. Convention illicit traffic ya. Narkotik ya. And psychotropic substance ya. Psikotropik ini ekstasi misalnya. Ini konvensi tahun 88 ya, ditandatangani di Wina. Kita sudah ratifikasi. Ini konvensi pertama yang mengenalkan istilah money laundering ya, terutama yang berasal dari narkotika dan psikotropika. Psikotropika itu seperti ekstasi. Ada konvensi yang kedua yang juga mengatur masalah TPPU yang boleh bilang hampir sama ya. UN Convention transnasional ya. Transnational organized crime ya. Jadi ada konvensi PBB mengenai transnational crime ya. Organized crime. Kita udah ratifikasi juga. Ini terkenal dengan Palermo Convention ya. Palermo Convention. Karena ditandatangani di kota Palermo, Italia, tempatnya banyak mafia dari Sisilia terutama ya. 2 konvensi inilah yang mengenalkan dan menjadi dasar di banyak negara, bukan hanya Indonesia, untuk mengkriminalisasi TPPU. Nah, di dalam mengadopsi konvensi ini, kita menganut teori yang namanya dualisme ya, dualisme. Lawan teori dualisme adalah monisme ya. Kalau dualisme ada konvensi internasional, kita ratifikasi dulu, lalu kita buat undang-undang, itu namanya dualisme. Terkait dengan perjanjian internasional. Jadi konvensi itu kita ratifikasi, baru dibuatlah undang-undang TPPU. Itu pendekatan dualisme di dalam mengambil, mengadopsi atau mengakui perjanjian internasional. Ada pendekatan lain yang namanya monisme, tidak perlu diratifikasi, langsung hukum internasional, perjanjian internasional itu berlaku sebagai hukum nasional. Seperti di Jerman misalnya ya. Nah, kalau kita kebanyakan kita pakai dualisme. Kita adopsi dengan undang-undang dulu atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pertama diratifikasi dulu, setelah itu baru diadopsi oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Inilah dasar utama di dalam mengkriminalisasi TPPU. Sehingga di dalam setiap assessment
dalam tiap penilaian terhadap rezim anti pencucian uang di Indonesia dan negara lain, tolong ukur yang dipakai adalah konvensi ini. Selalu ditanyakan, apakah kriminalisasi sudah sesuai dengan 2 konvensi ini apa belum? Ya? Lalu sekarang kita mau menjadi anggota FATF, ada yang namanya 40 recommendation ya, 40 standar internasional dalam rangka mencegah memberantas TPPU itu selalu ditanyakan apakah sudah full compliant masing-masing atau large compliance ya, atau partial compliance ya. Ini belum jalan ya, belum kelihatan ya presentasi saya. Baru tahap awal Pak, baru pembuktian dalam perkara TPPU yang slide pertama. Yang saya ketik tadi udah kebaca belum? Kebaca Pak di Nah, kolom itu chat. penjelasan saya ketik tadi, itu isi yang penting sebenarnya. Oke, ya. Ya. Memang saya belum geser ya, karena belum berubah ya. Oke Bapak, kami kira nggak jalan tadi. Enggak, belum, karena masih bicara soal sumbernya dan latar belakangnya ya. Oke. Jadi itu dasarnya ya. Biar tahu karena banyak juga pertanyaan, misalnya dari konvensi tadi lahirlah 3 pasal TPPU, pasal 3, 4, dan 5. Bahkan ada hakim nanya di bulan lalu di Jakarta Pusat, kenapa kok dibedakan cuci uang pasal 3 dan pasal 4? Kenapa kok satu aja cuci uang itu? Kenapa kok pakai 2, pakai 3 gitu? Ya saya jawab, Pak Hakim, itu sumbernya dari konvensi internasional tadi. Konvensi tadi membedakan pasal 3 untuk cuci uang yang banyak mentransaksikan hasil kejahatan. Pasal 4 tidak banyak transaksi tapi disembunyikan, disamarkan. Kalau pasal 5 menerima saya. Kalau konvensinya begitu kita adopsi, ya lahirlah jenis uang seperti ini. Nah, itulah alasan kenapa ada 3 macam TPPU seperti itu. Buat mahasiswa terutama yang tadi saya tidak cantumkan dalam presentasi saya, tapi tolong dicatat itu dasar yang penting untuk kriminalisasi tindak pidana pencucian uangnya. Jadi dalam TPPU ini yang selama ini mungkin sedikit agak misleading karena terlalu melihat dari kacamata tindak pidana asal. TPPU harus membuktikan tindak pidana asal dulu. Padahal kalau dilihat ya, mungkin mahasiswa bisa lihat pasal 2 ya, Undang-Undang 8 2010 yang sekarang berlaku. Di pasal 2 itu disebutkan dia tidak menyebut tindak pidana asal ya. Dia menyebut terutama hasil tindak pidana. Ini saya bacakan pasal 2 ya. Undang-Undang 8 2010. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika dan seterusnya. Jadi titik sentral dalam pendekatan TPPU adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Bukan titik beratnya pada tindak pidana asal itu sendiri. Memang harta itu berasal dari tindak pidana asal. Tapi pendekatan follow the money adalah terutama mengejar aset-aset hasil kejahatan. Itulah yang harus dibuktikan. Asal-usul harta tadi. Bukan yang dibuktikan katakanlah tindak pidana asal lebih dulu. Bukan ya. Ini juga sejalan dengan kalau dilihat 40 recommendation dari FATF ya, di sini misalnya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Di dalam masalah TPPU ini yang penting adalah mengenai hasil tindak pidana tadi ya. Dan di dalam pedoman yang dibuat oleh UNODC, United Nations Office on Drug and Crime, menyebutkan bahwa di dalam TPPU ini ada di halaman 34 ya dari model legislation yang dibuat oleh PBB. Saya bacakan saja. Saya juga mohon maaf saya belum sempat menuliskan di dalam presentasi. Di sini in order to prove the illicit origin of the proceeds of in order to prove the illicit origin of the proceeds
it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offenses. Jadi untuk membuktikan ketidakabsahan dari harta hasil tidak pidana, it shall not be required. Tidak boleh dipersyaratkan adanya pemidanaan terhadap pidana asal. Di dalam policy recommendation juga kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin saya perlu tuliskan ya, karena belum ada di presentasi saya yang saya tayangkan ini terkait dengan tidak pidana asal. Nah, menurut undang-undang yang berlaku sekarang ada 3 macam saja tidak pidana pencucian uang. Pertama ada di pasal 3. Pasal 3 itu pasal 3 kurang lebih bunyinya setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana yang disebut di pasal 2 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut ya. Diancam dengan pidana 20 tahun, denda 10 M ya. Itu yang pertama. Pasal 3 di sini saya tidak juga. Nah, di dalam pasal 3 ini kalau menurut 2 konvensi tadi, inti dari perbuatan pidana itu ada pada kata conversion ya. Conversion and transfer ya. Yaitu mengubah bentuk dan memindahkan. Bagaimana caranya mengubah dan memindahkan ada di pasal 3, yaitu misalnya dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan. Semuanya itu intinya 2, yaitu mengubah bentuk dan mentransfer hasil kejahatan. Jadi banyak transaksi dilakukan terhadap harta yang berasal dari tindak pidana itu. Bahkan kalau dilihat di perumusan pasal 3 disebut juga sana termasuk perbuatan lain yang bisa dilakukan dalam rangka menyembunyikan, menyamarkan asal usul itu, yang tujuannya menyembunyikan, menyamarkan asal usul hasil tindak pidana. Itu pasal 3 ya. Pasal 3 ini dinamis, banyak terjadi perubahan, transaksi terhadap hasil kejahatan. Ini yang paling berat. Dan delik yang kedua pasal 4. Kalau pasal 3 dinamis sekali transaksi terhadap harta kekayaan. Kalau pasal 4 tidak banyak transaksi yang dilakukan. Lebih statis karena apa? Karena kalau lihat delik pasal 4 itu dia cuman setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan. Itu inti deliknya. Menyembunyikan atau menyamarkan. Apa yang disembunyikan atau disamarkan? Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, pemilikan. Misalnya dia menyembunyikan, menyamarkan. Misalnya kita ambil contoh ketua MK, Mahkamah Konstitusi yang dihukum seumur hidup gara-gara korupsi dan TPPU. Dia menyembunyikan harta yang berasal dari korupsi karena menjual putusan MK ya. Ada kurang lebih 18 putusan dia jual. Dapat duit 161 M. Dia meminjam KTP supirnya namanya Daryono. Buka rekening, beli mobil. Itu tidak banyak transaksi terhadap harta yang berasal dari korupsi itu, tidak banyak. Hanya di atas namakan orang lain. Itulah bentuk dia menyembunyikan atau menyamarkan. Enggak ditransaksikan. Beli mobil udah pakai nama Daryono. Buka rekening atas nama Daryono. Hartanya tetap di situ. Hasil kejahatan. Jadi pasal 4 ini lebih ringan dan tidak sedinamis pasal 3. Transaksi terhadap harta yang berasal dari kejahatan tadi. Kemudian yang ketiga pasal 5. Pasal 5 ini lebih banyak untuk pelaku yang menerima, menguasai dan menggunakan hasil tidak pidana. Orang menyebut pelaku pasif. Di sini tidak ada tujuan menyembunyikan, menyamarkan. Tidak ada perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang berasal dari tindak pidana kalau pasal 5. Dia lebih banyak menikmati saja. Nikmati saja. Inilah 3 pasal TPPU yang ada di Undang-Undang 8 2010
10 ya. Jadi pasal 3 ya, perbuatannya ya intinya mengubah bentuk dan memindahkan, misalnya hasil korupsi, misalnya untuk banyak pelaku tipikor misalnya membeli rumah mewah ya, membeli aset-aset atau barang-barang mewah ya, udah terubah bentuknya dari hasil korupsi menjadi barang-barang mewah tadi. Akhir mutar lagi contohnya misalnya uang hasil penjualan PMK dia oper ke suatu perusahaan yang namanya CP Ratu Semangat ya, atas nama istrinya, dia pindahkan, itu mentransfer ya. Itu dalam rangka menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta yang berasal dari tindak pidana korupsi tadi. Kalau pasal 4 tadi ya, inti deliknya menyembunyikan atau menyamarkan saja. Kalau pasal 3 menyembunyikan, menyamarkan merupakan tujuan. Kalau pasal 4 dia merupakan aktu serius, perbuatan itu sendiri. Kalau pasal 5 tidak ada tujuan menyembunyikan, menyamarkan. Jadi ada yang bilang pasal 3 dan 4 ini cuci uang aktif, pasal 5 pasif. Itu sebagian orang menyebutkan begitu. Kalau saya ya tidak pakai istilah itu. Yang jelas 3, 4 ada transaksi di pasal 3. Pasal 4 ada upaya menyembunyikan, menyamarkan. Kalau pasal 5 dia lebih banyak menerima, menguasai dan menikmati. Contohnya misalnya pasal 5 ini mungkin Bapak-bapak pernah mendengar kasus Andika Gumilang ya. Dia suami siri dari Malinda D. Malinda D mungkin Bapak-bapak pasti ingat itu. Relationship manager di Citibank, menggelapkan uang para pejabat, orang-orang kaya yang ada di priority banking Citibank, digelapkan, lalu dia nikah lagi. Dia beli rumah, dia beli apartemen, dia beli mobil mewah, dia kasih uang banyak buat Andika Gumilang, suaminya yang baru dinikahi setelah kasus itu ya. Suaminya itu terkena pasal 5 karena dia menerima hasil kejahatan, misalnya dari apartemen, menerima uang, menguasai, menggunakan harta itu ya. Tidak ada tujuan suaminya menyembunyikan, menyamarkan, tidak ada. Dia lebih banyak menikmati saja. Dia pakai 7 KTP palsu dalam rangka melakukan pidananya ini dan dipidana 4 tahun. Sementara istrinya kena 8 tahun karena melanggar pasal 3 dan Undang-Undang Perbankan pasal 49. Dia sendiri kena pasal 5 saja, dihukum dengan 4 tahun karena menerima, menguasai dan menggunakan harta yang berasal dari tindak pidana. Lebih banyak menikmati saja. Inilah 3 macam TPPU yang ada di Undang-Undang 8 2010. Nah, tindak pidana pencucian uang ini bisa berasal dari any crime ya, tindak pidana apapun juga yang ancaman hukumannya minimal ya 4 tahun atau lebih ya. 4 tahun atau lebih yang dirinci sebagian di pasal 2 ya, mulai dari korupsi sampai tindak pidana di bidang perikanan, kemudian dibuka perumusan open ended termasuk pidana lain yang ada ataupun yang akan ada yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih bisa juga melahirkan TPPU. Jadi seluruh tindak pidana. Ini orang sering menyebut dengan tindak pidana asal. Seperti korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika. Bahasa Inggrisnya predicate crime atau predicate offenses ya. Ini predicates bahasa Indonesia kurang lebih tindak pidana asal. Dirinci di pasal 2 ada 25, terus dibuka perumusan yang terbuka di huruf Z meliputi tindak pidana yang ada ataupun yang akan ada. Asal ancamannya 4 tahun atau lebih. Nah, bagaimana hubungan antara pidana asal dengan TPPU ini sendiri? Pertama, pelaku utama itu, pelaku tindak pidana asal, misalnya korupsi, misalnya tadi ya, kasus Akil Muhtar. Korupsi, kemudian uang hasil korupsi dia sembunyikan, dia samarkan dengan berbagai macam cara.
Lalu dia lakukan 2 macam tindak pidana, yaitu korupsi dan cuci uang. Jadi ada konkursus realis ya. Ada gabungan tindak pidana ya. Korupsi dan cuci uang yang terjadi pada tempat yang berbeda, biasanya waktunya juga berbeda, undang-undang yang dilanggar juga berbeda. Sehingga dakwaan yang pas sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang TPPU, kalau penyidik menemukan adanya TPPU, adanya bukti permulaan yang cukup ada TPPU, penyidik pidana asalnya harus menggabungkan keduanya dan melaporkan kepada PPATK. Ini sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Itu namanya kalau pelaku tidak pidana asal melakukan cuci uang itu namanya self laundering ya, self laundering, mencuci hasil kejahatannya sendiri. Nah, sebagian besar negara mengakui self laundering ini. Ada konstitusi atau hukum dasar negara yang tidak mengakui, seperti Swedia misalnya. Dia tidak mengenal self laundering. Kalau orang korupsi dan cuci uang ya dihukum saya dengan korupsi. Yang cuci uang dihukum dengan cuci uang ya. Itu di Swedia. Itu yang pertama, ada self laundering, pelaku pidana asal melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian selain self laundering ini, pelakunya sama, pidana asal dan uang. Ada juga namanya third party money laundering, yaitu pihak ketiga yang melakukan pencucian uang, di mana pihak ketiga ini tidak melakukan tindak pidana asalnya. Dia orang lain. Contohnya misalnya, ada kasus di Bank Global dulu. Presiden direkturnya namanya Irawan Salim. Dia pernah menggelapkan uang Bank Global itu 60 miliar. Dia ambil dari BI, dia simpan di lantai 8 gedung Bank Global. Satu hari dia suruh orang lain menukarkan 20 miliar. 20 miliar namanya Imin Sumardi ya, disuruh menukarkan, tertangkaplah Imin Sumardi. Imin Sumardi tertangkap, kemudian diadili, divonis 5 tahun melanggar pasal 3, menukarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dengan valuta asing. Dihukum sudah inkrah sampai paling tinggi DKI. Tapi Irawan Salim yang menggelapkan uang Bank Global sampai hari ini belum tertangkap. Jadi pelaku tindak pidana asal bisa tidak tertangkap, tidak diproses, hasil pidana asalnya ada, dan pelaku cuci uang yang menyamakan hasil tindak pidana penggelapan tadi sudah dihukum. Pelaku pidana asal yang tokoh utamanya belum ditangkap sama sekali. Ini jenis kedua, selain self laundering adanya third party money laundering. Bisa melanggar pasal 3, bisa melanggar pasal 4. Tapi yang jelas third party ini pihak yang tidak melakukan tindak pidana asal. Dia melakukan cuci uang saja. Kalau self laundering dua-dua dia lakukan, TPA dan TPPU. Kalau third party money laundering hanya melakukan TPPU saja. TPA-nya dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yang mungkin agak unik, yang mungkin ibu bapak susah untuk menangkap karena kasusnya tidak banyak. Ada yang namanya stand alone money laundering. Pelakunya satu, melakukan pidana asal dan TPPU, tetapi yang didakwa hanya TPPU saja. Karena penegak hukum kekurangan alat bukti dan yurisdiksi mengenai tindak pidana asal. Contohnya ada di Australia misalnya, Mr. Oliver meminjam dari bank di Fiji. Meminjam, kemudian uang itu dibawa lari. Jadi dia seperti menggelapkan uang yang dia peroleh dari bank di Fiji, bawa lari ke Australia, di Australia tertangkap. Seharusnya uang itu untuk proyek di Fiji, tapi dibawa lari ke Australia. Di Australia tertangkap dia. Di Fiji dia lakukan tindak pidana, katakanlah penipuan ya, penggelapan. Di Australia dia melakukan TPPU. Lalu si Oliver diadili di Australia dengan TPPU saja. Sementara tindak pidana asalnya penggelapan tidak diadili sama sekali. Karena apa? Karena
tenaga hukum Australia kekurangan alat bukti, kekurangan yurisdiksi yang terkait dengan locus delicti di Fiji. Dihukum dia, disuruh mengembalikan uang itu juga. Ini namanya stand alone money laundering. Di Indonesia banyak terjadi dan sebagian sudah juga dituntut. Misalnya begini, ada pejabat A misalnya. Pejabat A itu korupsi. Korupsi misalnya tahun 2005 misalnya. 2005 dia korupsi. Kemudian sekarang udah 2022. Juga ada bukti-bukti dia juga melakukan pencucian uang terhadap korupsi tahun 2005 tadi. Lalu diproseslah, diselidiki, disidik. Nah, ternyata KPK misalnya kesulitan mencari alat bukti untuk korupsi yang 2005. Kadang-kadang KPK kalau kesulitan mencari alat bukti yang lama, dia pakai pasal 12A besar ya, mengenai gratifikasi. Tapi bisa juga dia tidak dakwakan pasal korupsi, dia dakwakan TPPU saja. Hanya saja perbuatan-perbuatan koruptif tadi yang terjadi 2005 itu diuraikan. Dikaitkan dengan jabatannya yang mungkin disalahgunakan, dikaitkan dengan harta kekayaan yang tidak seimbang, dikaitkan dengan LKPN yang tidak benar, dikaitkan dengan SPT pajak yang tidak benar juga ya, dikaitkan dengan lifestyle-nya yang menyolok misalnya. Itu bisa mengindikasikan adanya perbuatan pidana korupsi walaupun tidak didakwakan. Yang didakwakan hanya cuci uangnya saja. Uang yang dicuci berasal dari perbuatan korupsi dia 2005 yang lalu. Tapi korupsi 2005 tidak didakwakan sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang perlu dibuktikan adalah TPPU yang terjadi belakangan. Katakanlah sekarang yang didakwakan oleh si jaksa ya di pengadilan. Itu namanya stand alone money laundering ya. Di luar ada jurisprudensinya, di Indonesia juga ada seperti tadi kasusnya ya. Bu sekalian, terkait dengan pelaku TPPU di sendiri. Jadi pelaku cuci uang itu di dalam pedoman yang dibuat oleh UNODC disebutkan bisa any person. Any person itu artinya siapa saja. Baik pelaku utama yang melakukan tindak pidana asal, bisa pelaku lain yang tidak melakukan tindak pidana asal. Any person. Termasuk korporasi juga bisa melakukan. Lalu apakah tindak pidana asal itu harus dibuktikan terlebih dahulu untuk bisa memeriksa perkara TPPU? Ini sudah jelas dijawab di dalam pasal 69 Undang-Undang 8 2010. Mahasiswa ada yang punya ini enggak? Punya undang-undang enggak? Tolong baca pasal 69. Kalau ada yang punya silakan. Enggak ada yang punya? Kalau nggak ada, saya bacakan saja ya. Ini dulu pasal Halo? ini ada. Saya Halo? ada, Pak. Silakan baca pasal 69. TPPU 2010. Iya, 8 2010 itu yang berlaku ya. Iya. Silakan. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Jadi tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Ini kan orang sering bertanya loh, kok tidak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu? Kenapa begitu? Nah, jadi kembali ke soal pendekatan. Di dalam TPPU ini sesuai dengan perumusan pasal, kalau Ibu Bapak lihat perumusan pasal 2 ya, pasal 2 itu perumusannya bukan menyebutkan TPA dulu, menyebutkan harta kekayaan. Itulah yang harus dibuktikan oleh si terdakwa. Sesuai dengan pasal 77 dan 78 dalam pembuktian terbalik. Dalam pembuktian terbalik pasal 77 78 disebutkan terdakwa wajib membuktikan bahwa hartanya bukan berasal dari tindak pidana. Jadi yang dibuktikan itu lebih banyak kepada harta yang bukan berasal dari sumber yang tidak sah. Misalnya pasal 77 berbunyi, untuk kepada pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Jadi yang pertama-tama harus dibuktikan dalam kasus cuci uang itu adalah harta itu bukan berasal dari sumber yang sah.
Ini bisa terlihat dari perumusan pasal 2 yang menyebutkan harta. Perumusan pasal 3, 4, dan 5 semuanya menggunakan harta, yaitu harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga. Pasal 3, pasal 4 gitu juga, pasal 5 gitu juga. Nggak disebutkan bahwa harta berasal dari TPA yang terbukti, tidak sama sekali. Jadi tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asal, karena kewajiban membuktikan harta itu nanti ada pada terdakwa. Kegagalan terdakwa membuktikan hartanya bukan berasal dari sumber yang sah, sudah menunjukkan bahwa sudah ada tindak pidana asal. Dalam salah satu jurisprudensi di Jawa Timur, kalau tidak salah pada waktu mengadili pejabat bea cukai, hakim pada waktu pembuktian terbalik menyebutkan Anda nggak bisa buktikan dari mana asal-usul aset ini. Kalau Anda nggak bisa buktikan, dia berasal dari sumber yang tidak sah, yaitu tidak pidana asal. Itu alasan pertama kenapa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu ya. Jadi yang dibuktikan itu lebih banyak menyangkut hartanya. Tadi udah saya bacakan juga di dalam model legislation yang dibuat oleh PBB dan IMF, di dalam 40 recommendation oleh FATF juga disebutkan harta kekayaan yang jadi fokus. Tidak perlu menunggu dihukum dulu pelaku pidana asal untuk menunjukkan harta itu berasal dari sumber yang tidak sah. Itu pertama ya, 69. Yang kedua, kenapa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu? Dari mana kita tahu ada tindak pidana asal yang melahirkan harta itu? Bisa kita ketahui dari bukti permulaan yang cukup. Misalnya ada 2 alat bukti. 2 alat bukti menunjukkan adanya perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan TPPU yang ada di pasal 3, 4, atau 5. Kemudian yang ketiga, kita tahu kaitan dengan pidana asal bisa dari putusan pengadilan lain yang menunjukkan ada pidana asal yang melahirkan harta yang haram tadi. Contohnya misalnya dalam kasus Bank Century ada putusan terhadap Robert Tantular. Dalam putusan Robert Tantular disebutkan ada harta Waralwi terima uang dari Robert Tantular. Itu sudah ada pidana asal. Tidak harus dibuktikan terlebih dahulu karena dari putusan yang lain bisa ketahuan bahwa ada sumber dari tindak pidana itu. Kemudian dari petunjuk dari financial analysis yang dilakukan oleh PPATK dari aliran-aliran dana tadi bisa ketahuan, bisa diindikasikan bahwa sebenarnya ada uang-uang hasil kejahatan yang mengalir kepada seseorang. Ini misalnya dulu kita ambil contoh, waktu saya di PPT saya pernah melaporkan rekening gendut oknum Polri, ya, lebih 100 orang, pangkat brigadir sampai bintang 4, asetnya miliaran misalnya, tidak bisa dijelaskan, nggak sesuai dengan income-nya. Sebenarnya itu merupakan suatu dalam bahasa petunjuk bahwa ada sumber yang tidak sah, ada sumber yang tidak sah dari aset yang begitu banyak. Kalau dilihat gajinya tidak besar-besar sekali. Dalam kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bahasim Asifi misalnya, Kepala Kantor Pemeriksa Pajak, waktu dia diadili, dia pertama cuman minta uang 1 M dari Kartini Mulyadi. Kemudian waktu kita lihat transaksinya ternyata hampir 70 miliar. Lalu waktu diadili ditanya, Anda kok banyak bener? Ini apa terkait dengan jabatan? Disuruh buktikan, nggak bisa dibuktikan. Dia bilang saya berusaha. Saya berusaha dengan pengusaha Cina. Berusaha itu ada buktinya. Rekeningnya berputar-putar antara dia, anak, dan istri saja. Tidak ada catatan-catatan transaksi yang menurut Undang-Undang Dokumen Perusahaan harus dilakukan kalau orang itu berusaha. Tidak terbukti sama sekali. Lalu karena lifestyle-nya berbeda, gajinya kecil, kemudian uangnya begitu besar dan tidak bisa dijelaskan, itu udah indikasi bahwa ada sumber yang tidak sah. Dia akhirnya dihukum 6 tahun korupsi plus 6 tahun TPPU dan sudah sampai peninjauan kembali, sudah inkrah. Jadi kembali ke soal pelaku pidana asal dan TPPU tidak wajib dibuktikan. Saya pernah bertanya pada Hakim Agung Belanda, 2 orang Hakim Agung Belanda. Pertama Hakim Agung yang namanya Nico Keizer. Saya bertanya sama-sama dengan Pak Muladi, Profesor Muladi.
di Hotel Meridian pada waktu ada seminar mengenai corporate criminal liability. Saya tanya Mr. Kaiser, apakah di Belanda perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asal? Jawabannya tidak sama sekali. Di Amerika, itu Hakim Agung kedua, Mr. Buruma, saya pernah tanya waktu seminar di Bangkok, sama juga, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Saya pernah bertanya ke hakim di Amerika, Mrs. Virginia namanya, waktu acara yang hampir bersama, tidak perlu. Hakim Australia pun saya pernah tanya, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Nah, kalau tindak pidana asal itu diminta dibuktikan terlebih dahulu, kemudian pasal 183 KUHP, hakim hanya akan memutus perkara, menghukum seseorang kalau dia yakin berdasarkan dua alat bukti yang sah, memang benar terjadi tindak pidana, ada perbuatan pidana itu, dan memang terdakwa yang bersalah melakukan. Baru hakim mau memutus. Kalau menunggu itu diputus oleh hakim, di tingkat pertama putus, kemudian banding, bisa kasasi, bisa PK. Tidak akan ada perkara TPPU. Kalau menunggu, semuanya harus menunggu pidana asal dihukum dulu. Padahal dalam cuci uang yang jadi pusaran diskusi bukan pada pidana asal, tapi adalah pada harta yang berasal dari tindak pidana. Indikasi saja yang menunjukkan bahwa itu merupakan sumber dari pidana sudah bisa dilakukan penyidikan bahwa kemungkinan ada TPPU yang berasal dari harta yang bersumber dari sumber yang tidak sah itu. Sebagian masih ada di pertanyaan, tapi karena sudah ada jurisprudensi, mungkin sekitar 300-an jurisprudensi, di mana hakim sudah mengakui kebenaran pasal 69 ini. Saya menganggap sudah diterima. Bahkan ada 2 perkara di Mahkamah Konstitusi. Satu oleh Pak Akil Muhtar ya, tahun 2014 saya kira. Yang kedua oleh Pak Suwandoyo, mantan Jamdatun, menggugat pasal 69 ini salah satu. Pak Akil Muhtar menggugat, kenapa kok tidak perlu dibuktikan? Suwandoyo gitu juga. Hakim MK memutuskan, ya memang begitulah standar internasional. Kemudian alasan-alasan tadi, dan di sekian banyak negara, waktu itu saya menjadi ahli, saya presentasikan begitu banyak negara, Malaysia, Belanda, Amerika, Inggris, Hong Kong, semuanya menunjukkan bahwa tindak pidana asal itu tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Kalau ada pengacara misalnya dalam membela kliennya selalu bilang begini, ya itu hanya standar saja, karena dia maju tak gentar, ya membela yang bayar, ya dia harus berusaha untuk mengajukan hal seperti itu. Itu mengenai pelaku pidana asal, terus kaitan tidak pidana asal dan tidak pidana pencucian uang. Lalu bagaimana kaitan dengan dakwaan? Kalau pelaku tidak pidana asal melakukan juga TPPU, itu namanya self laundering, itu terjadi konkursus realis. Ada 2 perbuatan, melanggar ya pada waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, melanggar undang-undang yang berbeda. Sesuai dengan pasal 75 harus digabungkan ya. Digabungkan. Jadi dakwaannya korupsi dan cuci uang. Jadi digabungkan. Sementara antara cuci uang sendiri, pasal 3 dan 4 sendiri bisa dikumulatifkan. Karena pasal 3 dan 4 itu pasal yang berbeda, aktus seriusnya berbeda. Ancamannya juga berbeda. Seorang koruptor bisa lakukan cuci uang pasal 3 dan bersamaan cuci uang pasal 4 bisa. Saking banyak yang dikorupsi bisa dilakukan keduanya. Bahkan dalam kasus yang dilakukan oleh auditor BPK, Tortama BPK. Tortama itu cuci uang pasal 3. Selain itu dia cuci uang pasal 5 juga, menerima dari anak buahnya suap. Hasil korupsi oleh anak buahnya dikasih ke dia juga. Jadi tergantung faktanya. Cuman kita kembali fokus ke pidana asal dan cuci uang. Kalau didakwakan bagaimana? Ya, pertama kalau pelaku tindak pidana asal juga melakukan cuci uang, maka itu namanya konkursus realis, harus digabungkan, tidak boleh dipisahkan. Kenapa nggak boleh dipisahkan? Karena tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dan kalau dipisahkan nanti akan dihantam dengan alasan ne bis in idem.
faktanya banyak yang sama, kenapa diajukan 2 kali? Memang ada kasus-kasus korupsi dan cuci uang diajukan secara terpisah. Misalnya kasus Setia Novanto. Setia Novanto sampai hari ini dia baru dipidana gara-gara korupsi saja. TPPU-nya belum diajukan walaupun polisi sudah mengeluarkan sprindik. Kenapa KPK mengajukan korupsi dulu? Karena ini untuk strategi penyidikan. Waktu dia disidik, dia ajukan gugatan pra peradilan. KPK ada batas waktu melakukan penyidikan. Kalau digabungkan dengan TPPU yang begitu besar, begitu lama, maka kemungkinan perkara itu akan kalah di pra peradilan. Jadi biar nggak kalah, selesaikan korupsi, P21, serahkan alat bukti, serahkan terdakwa, maka pra peradilan menjadi gugur. Itu contoh kasus SN. Contoh kasus kedua yang tidak digabungkan pertama kali, tapi setelah itu kasus lainnya dia digabungkan, kasus Nazarudin, kasus Hambalang. Yang disita hampir 1 triliun Nazarudin. Jadi pada waktu Nazarudin diadili, dia adukan hanya korupsi saja. Kenapa nggak semuanya? Karena begitu banyaknya. Banyaknya berkas, banyaknya barang bukti. Kalau nunggu selesai semua, waktu tidak cukup. Lalu ajukan korupsi, hajar korupsi dulu, udah kena, ajukan lagi korupsi yang berikutnya karena korupsinya banyak plus cuci uang. Jadi untuk strategi penyidikan boleh-boleh saja dalam hal tertentu dipisahkan pengajuannya dengan alasan tadi, misalnya takut kalah di pra peradilan ataupun karena perkaranya begitu banyak, kalau nunggu selesai semua tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Kemudian biasanya dakwaan itu dibuat secara kombinasi. Jadi antara dakwaan kumulatif dan subsidiaritas atau alternatif. Misalnya begini, korupsinya pasal 2 ya, atau pasal 3 ya, dan cuci uang pasal 3 atau pasal 4. Jadi itu kombinasi. Kumulatifnya korupsi dan cuci uang, tapi subsidiaritasnya ada korupsi pasal 2 dan pasal 3 dan cuci uang pasal 3 atau pasal 4 itu. Biasanya kombinasi untuk memungkinkan tidak ada yang lolos sama sekali. Nah, tadi sudah saya singgung, kalau dipisahkan satu persatu gitu dikhawatirkan di samping tidak efisien juga sesuai dengan prinsip yang peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ya. Bisa diserang dengan alasan nebis ini. Nah, untuk pihak ketiga yang melakukan cuci uang, pasal 3 atau pasal 4 dapat menggunakan dakwaan yang sifatnya alternatif atau subsidiar, atau kalau berani, walaupun berisiko itu dakwaan tunggal. Misalnya dalam kasus Imin Sumardi. Imin Sumardi yang menukarkan uang hasil penggelapan di bank global. Pada waktu diproses, dia didakwa dengan alternatif ya, ada penggelapan, ada cuci uang pasal 3, ada terbukti pasal uang. Pasal 3 menukarkan hasil kejahatan dengan mata uang asing. Dan untuk standalone money laundering yang berdiri sendiri, walaupun ada pelaku pidana asal orangnya dia juga, ya karena yang diajukan hanya cuci uang saja ya bisa alternatif saja atau subsidiaritas atau tunggal cuci uang. Misalnya alternatifnya pasal 3 atau 4, subsidiaritas bisa 3 lebih subsidiar pasal 4, atau kalau berani ya dakwaannya tunggal salah satu pasal dari Undang-Undang TPPU. Berikutnya untuk pasal 5 ini yang menikmati, menguasai hasil kejahatan bisa tunggal, bisa alternatif. Kalau alternatif ya mungkin mencari-cari pasal lain di mana orang ini ikut menikmati hasil kejahatan, mungkin mirip pasal-pasal penggelapan ya, 480 KUH pidana. Jadi semua ini nanti tergantung pada fakta-fakta yang ditemukan pada waktu penyelidikan dan penyidikan, baru dibuat bagaimana dakwaan yang pas untuk si terdakwa. Ini tadi udah singgung juga ya. Jadi mengapa pasal 60 menyebut tidak wajib dibunuh terlebih dahulu? Ini ada alasan-alasan.
termasuk putusan MK 2015 ya, atas juga permohonan Akil Muhtar dan Suwandoyo. Kemudian mengenai harusnya digabungkan, jadi dalam TPPU bukan terjadi konkursus idealis, bukan ya. Ya, konkursus realis. Perbuatan lebih dari satu, lokus lebih dari satu, tempus lebih dari satu, yang dilanggar pun undang-undangnya lebih dari satu. Yaitu undang-undang pidana asal dan TPPU. Kalau nunggu inkrah dulu seperti 183 KUHP akan sangat-sangat lama sekali. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau bisa saya lanjutkan? Kalau nggak ada saya teruskan ya. Dalam bukti, membuktikan dan pembuktian. Saya banyak mengutip dari bukunya Pak Edi. Kebetulan dia kasih saya bukunya itu gratis. Ada beberapa buku. Bukti adalah segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberikan bahan kepada hakim untuk diberikan penilaian. Membuktikan artinya memperlihatkan bukti, pembuktian proses pembuatan atau cara membuktikan. Pembuktian terbalik di dalam TPPU dia sifatnya lex specialis di pasal 77 dan 78 karena menyimpang dari KUHP. Dalam KUHP tidak mengenal pembuktian terbalik, tapi Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU mengenal. Cuman agak berbeda. Kalau dalam TPPU pembuktian terbalik itu bukan untuk pemidanaan, bukan untuk penghukuman ya. Pembuktian terbalik itu untuk perampasan aset saja di dalam Undang-Undang TPPU pasal 77 78. Kalau Undang-Undang Tipikor pembuktian terbalik ada kecenderungan untuk membuktikan kesalahan dari si terdakwa itu sendiri. Itu ada suatu hal yang berbeda secara prinsip. Lalu apa saja yang harus dibuktikan di pengadilan? Pertama, sudah tentu yang dibuktikan adalah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa. Kalau untuk perkara TPPU, jaksa tidak membuktikan asal-usul harta yang sudah disita oleh si penyidiknya yang terkait dengan perkara. Jadi terdakwa yang membuktikan hartanya bukan berasal dari sumber yang tidak sah. Baik pada waktu pemeriksaan terdakwa, baik pada waktu pledoi, mungkin banding, kasasi, dan seterusnya. Jadi yang dibuktikan adalah unsur yang didakwakan. Kalau harta itu yang membuktikan adalah terdakwa. Sudah pasal 77. Silakan Pak, ada yang mau bertanya tuh? Ilham. Ya, silakan Ilham. Ya, silakan. Terima kasih waktunya Bapak. Ya, ingin menanyakan tentang pembuktian tadi Pak, yang jika pembuktian tersebut hanya boleh atau hanya bisa dibuktikan oleh orang, istilahnya orang yang terkait TPPU itu. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau misal ada korporasi atau anggaplah anggota dewan ya Pak, menaruh hartanya itu di bank di negara lain, bank internasional gitu Pak. Nah, apakah ada pelimpahan kewenangan penyidikan dari negara tersebut ke kita atau bagaimana Pak itu modelnya Pak? Terima kasih. Oh, jadi dia menyembunyikan hasil kejahatan di luar dong? Ya, karena banyak kan Pak yang menaruh uang di luar itu Pak, pejabat-pejabat kita. Jadi begini, undang-undang kita sama dengan undang-undang negara lain pada umumnya berlaku sesuai prinsip teritorial. Undang-undang kita berlaku di Indonesia, undang mereka berlaku di sana. Kalau ada alat bukti yang lari ke negara lain, ada hasil kejahatan yang lari ke negara lain, bisa meminta bantuan kepada mereka. Bantuan yang banyak dilakukan adalah dalam bentuk mutual legal assistance ya. Sudah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 ya. Mutual legal assistance, bantuan hukum timbal balik. Tujuannya mengejar alat bukti dan mengejar hasil kejahatan. Bagaimana caranya? Melalui central authority. Kalau kita punya central authority di Kementerian Hukum dan HAM, ada satu direktorat central authority di situ. Tapi kalau merasa nggak puas karena mungkin lama, bisa agency to agency. KPK dengan KPK sana. Misalnya KPK Indonesia dengan CBIP Singapura.
KPK Indonesia dengan unit pemberantasan rasuah di Malaysia, bisa agency to agency atau melalui central authority. Ada juga selain central authority, mereka juga meminta bantuan melalui jalur-jalur diplomatik. Ini juga makan waktu yang relatif lama. Cara lain ya, misalnya kalau polisi ada punya Interpol ya, kita punya National Crime Bureau di sini, melalui Interpol bisa minta tolong di sana, katakanlah dilakukan penyelidikan kalau ada alat bukti bisa dikirimkan ke Indonesia ya. Jadi minta tolong ke negara lain karena sistem hukumnya berbeda dan kita nggak bisa menyidik di negara orang lain pun nggak bisa nyidik di negara kita. Kalau mau nyidik dia harus bersama-sama paling tidak ya. Jadi mutual legal assistance kalau mencari alat bukti atau hasil kejahatan. Kalau yang dikejar orangnya lari keluar, itu namanya ekstradisi. Bisa mengajukan permintaan ekstradisi. Tapi kalau mau cari informasi saja mengenai harta seseorang di luar, lewat PPATK juga bisa. PPATK itu sudah punya perkumpulan namanya Egmont Group ya. Egmont Group itu perkumpulan PPATK sedunia. Anggotanya kurang lebih 161 negara ya. Jadi ada Egmont Group, kita bisa bertukar informasi secara online ya. Jadi kepala PPATK punya komputer yang tersambung dengan seluruh kepala PPATK di seluruh dunia. Bisa bertukar secara secure online communication ya. Bisa bertanya baik dengan online, bisa juga dengan tertulis ya, bisa. Nanti di sana akan dicarikan. Cuman kelemahannya kalau yang diperoleh PPATK dia bukan merupakan alat bukti. Jadi yang diperoleh PPATK dari luar negeri bukan alat bukti. Yang diproduksi PPATK dalam negeri juga bukan alat bukti. Baik dalam bentuk hasil analisis maupun hasil pemeriksaan bukan alat bukti. Yang mencari alat bukti adalah penyidik berdasarkan informasi yang diberikan oleh PPATK. Yang namanya PPATK itu bahasa Inggrisnya Financial Intelligence Unit, Product Intelligence, bukan alat bukti. Harus penyidiklah yang mencari. Jadi kalau Bapak tanya kalau di luar negeri gimana ya, buatlah mutual legal assistance. Sesuai dengan Undang-Undang 1 2006 tentang MLA, melalui central authority bisa, agency to agency bisa, atau kalau ada jalur lewat Interpol bisa, atau ya jalur kerjasama yang lain kalau ada. Kalau kami dulu, saya pernah tugas di kelautan kebetulan, pada waktu menangkap kapal-kapal ikan asing yang mencuri ikan yang sedang buron, kita bekerja sama dengan Interpol di Lyon. Bahkan kita punya grup WA dengan mereka. Pada waktu penangkapan berlangsung, kita bekerja dengan grup WA tadi sampai dengan tertangkapnya kapal asing yang masuk ke misalnya melewati Selat Singapura atau masuk wilayah Indonesia. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Muhammad Rizky. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Bagaimana jika pencucian uang itu dilakukan melalui media elektronik seperti kripto Pak? Kan kita tahu regulasi kripto di beberapa negara kan belum ada regulasinya tuh Pak. Ya, ya kripto ini memang banyak yang dirahasiakan ya. Bisa membuka informasi yang ada di dalam cryptocurrency, ada dalam Bitcoin, itu diperlukan kerjasama dari pelaku. Jadi kalau Bapak mau menyidik kasus ini, ya paling tidak kejar pelakunya. Kalau dia punya katakanlah username, password tertentu untuk membuka aset-aset kriptonya, ya harus kerjasama sama dia gitu. Kalau enggak, Bapak nggak bisa buka. Memang aturan belum ada. Di sini kekurangan kita. Tapi harus kerjasama dengan si pelaku atau orang yang mengerti bagaimana membuka sistem, membuka aset-aset kripto atau virtual itu. Tanpa kerjasama gitu ya agak susah. Kita di sini mungkin agak tertinggal dengan perkembangan dari cryptocurrency, virtual currency, dan semua yang sifatnya digital kita agak ketinggalan. Itu ya. Harus kerjasama. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, kalau nggak ada
belum ada pertanyaan, saya teruskan. Dalam hal dakwaan bersifat kumulatif, ya, safe laundering, maka unsur-unsur kedua tindak pidana dituduhkan harus dibuktikan. Kecuali dakwaan pertama itu misalnya pakai 12B besar ya, mengenai gratifikasi. Misalnya contohnya kasus Akil Muhtar ya. Ada yang tahu berapa tahun Akil Muhtar dihukum oleh pengadilan tipikor? Masih ingat nggak? Jadi dia tuduhan pertama korupsi, menjual putusan MK ya, sekitar 18, dapat duit kurang lebih 161 M, uangnya dibeliin mobil, dipindahkan ke CP Ratu Semangat, dipegang oleh istrinya. Dakwaannya korupsi dan TPPU. Nah, korupsinya perlu dibuktikan dulu karena itu didakwakan. Kalau jaksa penuntut umum mendakwakan pasal 12B, tidak perlu dibuktikan. Karena apa? 12B besar itu ada pembuktian terbalik juga. Yang sebenarnya hanya sebulan diberikan waktu kepada si terdakwa untuk membuktikan bahwa itu bukan dari gratifikasi. Untuk safe laundering dua-dua harus dibuktikan. Dalam hal dakwaan tidak bersifat kumulatif ya. Unsur tindak pidana asal yang tidak didakwakan tidak harus dibuktikan. Jadi kalau misalnya pakai model stand alone money laundering, pidana asal tidak dibuktikan ya tidak perlu dibuktikan. Yang dibuktikan TPPU-nya saja. Cuman uraian-uraian mengenai fakta-fakta adanya pelanggaran terhadap undang-undang, adanya sikap-sikap yang koruptif, adanya penyalahgunaan jabatan, adanya ketidakseimbangan antara laporan LHKPN dengan gajinya atau dengan lifestyle-nya tidak sesuai. Nah itu menunjukkan adanya perbuatan menyimpang yang menghasilkan uang yang dicuci. Perlu diuraikan, walaupun tidak didakwakan. Yang didakwakan TPPU lah yang harus dibuktikan oleh si penuntut umum. Kemudian dari sekian banyak unsur tindak pidana di pasal 3, 4, dan 5, unsur subjektif dibuktikan oleh jaksa. Aktus serius perbuatan menyembunyi-menyamakan dibuktikan oleh jaksa. Kemudian mens rea dengan tujuan menyembunyi-menyamakan jaksa yang membuktikan. Ada satu unsur yang wajib dibuktikan oleh si terdakwa, yaitu hartanya bukan berasal dari tindak pidana. Coba tolong baca pasal 77 dan 78 ya. Yang punya undang-undang tolong baca pembuktian terbalik dalam perkara TPPU. Silakan Mas. Pasal 77. Ya, sebentar Pak. Ini sebenarnya terbalik ada di Tipikor juga, ada 37, ada 38. B besar misalnya, semuanya pembuktian terbalik juga. Di PPU di pasal 77, ya, tolong dibaca biar lebih jelas. Ya. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Jadi terdakwa wajib ya, bukan JPU yang membuktikan ya. Terus baca pasal berikutnya. 78. Ada Mas 78? Izin membacakan, Pak. Ya, silakan. Pasal 78 ayat 1, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar pembuktian bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Ayat 2, terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.
Jadi harta yang terkait dengan perkara itu maksudnya harta yang sudah disita oleh penyidik ya, itulah yang harus dibuktikan oleh terdakwa. Dan sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa pembuktian terbalik di pasal 77 bukan untuk menghukum, bukan untuk mempidanakan pelaku, tapi untuk merampas asetnya. Jadi untuk merampas aset yang berasal dari tindak pidana, bukan untuk menghukum, mempidanakan pelaku, sebagaimana pembuktian terbalik di pasal-pasal tipikor ya 37, 38 ya. Kalau ini untuk merampas aset hasil tindak pidana yang gagal dibuktikan ya dirampas untuk negara. Ini 77, 78 dan ini apakah melanggar HAM apa tidak? Kira-kira melanggar HAM apa enggak? Kalau KUHP tidak mengenal pembuktian terbalik, ini mengenal ya, korupsi mengenal. Kalau menurut saya tidak melanggar HAM. Berapa kali pernah ditanyakan oleh penasihat hukum dari terdakwa. Kenapa tidak melanggar HAM? Karena sama untuk menghukum terdakwa harus dipenuhi persyaratan yang ada di pasal 183 KUHP. Bahwa hakim kalau dia ingin hukum seseorang dia harus yakin bahwa berdasarkan dua alat bukti yang sah, benar sudah terjadi tindak pidana, ya, cuci uang misalnya, dan benar terdakwa yang bersalah melakukan. Jadi ini prinsip negatif wedlock yang ada di 183 harus dipenuhi, baru hakim bisa menghukum. Kalau kegagalan terdakwa membuktikan asetnya saja, gagal dia buktikan berasal dari sumber yang sah, tidak cukup untuk menghukum terdakwa, nggak boleh. Karena baru satu unsur saja yang gagal dibuktikan oleh terdakwa. Paling yang dibutuhkan banyak, dibutuhkan ada perbuatan, ada kesalahan ya. Jadi gagalnya terdakwa membuktikan asetnya tidak cukup untuk menghukum dia. Tidak boleh dihukum dia, kecuali 183 terpenuhi. Kemudian yang kedua ya, pembuktian terbalik ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada si terdakwa untuk membuktikan bahwa asetnya itu kalau memang bersumber dari yang sah ya dilindungi. Pihak ketiga yang beretikat baik pun dilindungi, bisa dikembalikan kalau asetnya tidak berasal dari perbuatan pidana ya. Jadi tidak melanggar HAM, tidak juga melanggar prinsip pidana self incrimination karena hanya satu unsur dibutuhkan oleh terdakwa dan tidak cukup jadi dasar untuk menghukum dia. Tidak juga melanggar hak terdakwa untuk berdiam diri, the right of silence ya, tidak melanggar sama sekali. Jadi nggak melanggar presumption of innocence, tidak melanggar right of silence, tidak melanggar juga non self incrimination. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Kemudian apa juga yang harus dibuktikan di pengadilan, yaitu yang dibuktikan oleh jaksa adalah perbuatan dan kesalahan yang dituduhkan jaksa, tapi biasanya dibantah oleh terdakwa. Inilah yang dibuktikan oleh si jaksa. Benar ada perbuatan, benar ada kesalahan yang dilakukan oleh si terdakwa. Ini pembuktian oleh JPU ya. Jadi pembuktian oleh jasa penuntut umum itu pada sesi pembuktian oleh jasa penuntut umum ya, dia bisa lakukan pada waktu dia pada sesi pembuktian ya. Kemudian bisa juga dia jaksa itu membuktikan pada waktu dia menanggapi pembuktian oleh terdakwa. Baik pada waktu pembuktian terbalik ataupun pembuktian hal-hal yang lain. Kemudian jaksa juga bisa membuktikan pada waktu dia membuat tuntutan atau rekusitor ya. Dia buktikan lagi perbuatan dan kesalahan dari terdakwa. Nah, di dalam praktik zaman corona ini, kalau pembuktian dilakukan secara online itu seringkali kurang begitu mantap ya, tidak begitu meyakinkan. Karena tidak terlihat geser-geser tubuh ataupun orang-orang yang melakukan pembuktian tadi. Kalau offline kan bisa ketemu di sidang, bisa ditanya, bisa dikonfirmasi, sehingga benar ketemu kebenaran material ya. Kemudian yang juga dilakukan adalah pembuktian harus dilakukan dengan cara-cara dengan alat bukti yang diperoleh secara sah, bukan secara melawan hukum.
Kalau pembuktian dilakukan dengan cara-cara tidak sah, misalnya karena pengakuan yang dipaksa, atau misalnya ada informasi dari bank ternyata diperoleh secara melawan hukum, maka itu alat bukti itu namanya inadmissible ya. Inadmissible, tidak dapat diterima ya di pengadilan ya. Karena cara memperoleh tidak sah. Contoh yang sederhana misalnya waktu disidik dia digebukin, ngaku dia. Tapi begitu di pengadilan dia bilang saya ngaku karena digebukin. Karena cara memperoleh pengakuan secara tidak benar, maka tidak mengikat keterangan itu. Yang mengikat yang di pengadilan. Jadi tidak diterima. Di sini ada yang namanya teori atau doktrin yang namanya doktrin the fruit of the poison tree ya. Yaitu teori pohon yang beracun. Kalau pohon beracun, buahnya beracun juga. Kalau cara memperolehnya melanggar hukum ya nggak bisa dipakai untuk menegakkan hukum. Jadi harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Inilah yang pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Lalu pembuktian terbalik oleh terdakwa. Pembuktian ini hanya mengenai satu unsur saja dari pasal yang didakwakan, yaitu asal-usul hartanya bukan berasal dari tindak pidana. Sebenarnya pasal 77. Pembuktian ini bukan untuk pemidanaan, tapi untuk menentukan status harta kekayaan yang terkait dengan perkara. Yang sudah disita itu mau dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Itu tujuan pembuktian terbalik. Menentukan status hartanya dirampas apa enggak. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan terdakwa membuktikan bahwa hartanya terkait yang terkait perkara bukan berasal dari tindak pidana tidak dapat dijadikan alasan untuk menghukum terdakwa. Enggak bisa. Kemudian 189 dan 183 KUHP. Kemudian pembuktian tentang asal-usul harta ini seringkali terkait erat dengan pembuktian dalam hukum acara perdata. Misalnya pembuktian dengan kwitansi, misalnya pembuktian dan alat-alat bukti tertulis lainnya. Ini banyak terkait ke situ pembuktian terbalik dalam perkara TPPU ini. Pembuktian terbalik kapan dilakukan oleh terdakwa? Yaitu pada waktu dia diberi kesempatan menanggapi pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Kemudian pada sesi tersendiri, kalau perlu dibuat sidang tersendiri, sesi sendiri, khusus pembuktian terbalik di akhir proses pembuktian atau pada waktu mengajukan pembelaan atau pledoi. Inilah kesempatan terdakwa untuk melakukan. Kemudian 163 HR berbunyi barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian atau mengukuhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu. Ini mengenai kewajiban. Kalau orang mendalilkan, menyebut sesuatu, dia yang harus membuktikan. Kecuali dalam hal ada masalah tanggung jawab mutlak ya, atau strict liability atau absolute liability, dalam pembuktian terbalik, jika tidak dibantah, atau hal yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan lagi. Kemudian hal yang juga dapat dilihat oleh hakim juga tidak perlu dibuktikan lagi, atau hal yang sudah merupakan hukum positif yang berlaku. Jadi hukum acara yang ada, misalnya pasal 68 menyebutkan proses perkara TPPU, ya, dia pakai KUHP ya, pakai undang-undang TPPU, pakai undang-undang TPA, semuanya dipakai. KUHP, Undang-Undang 8/2010, Undang-Undang ITE, misalnya pasal 5 mengenai alat bukti elektronik, Undang-Undang Tipikor kalau kasusnya korupsi, juga undang-undang lain yang perdata sifatnya terkait dengan pembuktian terbalik mengenai asal-usul harta yang berasal dari tindak pidana. Ini daftar pustakanya kalau ingin mendalami, silakan. Dari saya pengantar seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanya lagi silakan. Ya, terima kasih Pak Yunus Husain. Saya persilakan kepada adik-adik mahasiswa. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, kami persilakan dengan raise hand.
Ini ada yang bertanya, Pak Yunus, di kolom chat Ya. dari Muhammad Al-Fata Birza. Beliau bertanya tentang kasus PDPDE Sumatera Selatan. Oh ya. Nah, PT PDPDE Gas merupakan suatu entitas baru perusahaan joint venture yang pembentukan dari perusahaan swasta atau dari PT Dika Karya Lintas Nusa atau PT DKLN dengan Prusda PT PDPE Sumatera Selatan. Saham PT DKLN sebesar 75%, sedangkan PT PDPDE Sumsel sahamnya 15% yang juga dipinjam dari PT DKLN. Nanti jika ada keuntungan, perusahaan yang menjadi hak PT PDPDE Sumsel nanti dikembalikan ke PT DKLN. Karena secara faktual tidak ada uang yang keluar dari kas negara atau kas daerah atau kas negara yang digunakan sebagai modal disetor dalam pembentukan joint venture tersebut. Menjadi pertanyaan, apakah uang pada PT PDE Gas atau perusahaan joint venture tersebut sebagai keuangan negara? Pertanyaannya, apakah tata kelola keuangan pada perusahaan PT PDE Gas tersebut merupakan tata kelola keuangan publik atau keuangan negara atau tata kelola keuangan korporasi? Kira-kira begitu nih, Pak Yunus. Jadi sebenarnya kasus ini sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Sumatera Selatan ya. Kemudian saya jadi ahli juga dalam kasus ini. Kalau yang satu kan BUMD joint venture dengan swasta. Kemudian hak untuk akses membeli, menjual gas alam itu hanya dimiliki oleh BUMD tadi. Swasta itu tidak berhak. Ini ada kaitan dengan izin ataupun dari mungkin SKK Migas ya. Itulah kewenangan yang tidak boleh diberikan. Kemudian yang kedua, penyertaan itu juga ada unsur keuangan daerah, ada swasta. Jadi selama Undang-Undang 3199 masih berlaku, di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pengertian keuangan negara itu luas sekali, termasuk uang yang ada di BUMN, BUMD, yayasan-yayasan itu termasuk dalam keuangan negara. Jadi bisa jadi kasus korupsi. Dan ini jadi kasus cuci uang karena hasil korupsinya tadi disembunyikan, disamarkan asal usulnya dia melahirkan cuci uang. Itu untuk kasus yang ini. Jadi pengertian keuangan negara itu sampai sekarang kalau ditanya para akademisi bukan keuangan negara, keuangan BUMN. Tapi kalau tanya penegak hukum, selama Undang-Undang 3199 masih berlaku, Undang-Undang mengenai keuangan negara masih berlaku, itu masih masuk keuangan negara. Bahkan kalau kita lihat contoh kasus yang ada, kasus Gubernur BI Burhanuddin memberikan dana yayasan LPPI dikasih ke DPR, dianggap korupsi walaupun uang yayasan LPPI bukan uang BI sama sekali, dianggap korupsi. Kasus Bank Duta pada waktu Diki Iskandar Dinata almarhum melakukan spekulasi valuta asing, margin trading, rugi Bank Duta hampir 800 miliar. Bank Duta itu swasta, tapi Diki diadili dengan Undang-Undang Tipikor. Kenapa? Karena Bank Duta itu dimiliki oleh Pak Harto melalui Yayasan Dakap dan Yayasan Darmais. Jadi alasan jaksa saya tanya kenapa kok pakai Tipikor? Ya karena banknya waktu itu dapat izin dari negara untuk menghimpun uang dari masyarakat. Walaupun kalau menurut saya ya terlalu luas. Bank Duta jelas bank swasta, gue dihadiri sama Tipikor. Kasus Gubernur BI juga uang yayasan, dihadiri juga sama dan pengadilan Tipikor juga. Apalagi kasus yang ada di BUMD Sumatera Selatan ini. Ada joint venture-nya, ada akses yang tidak berhak diberikan kepada yang swasta. Kemudian ada keuntungan-keuntungan segala macam yang ya dinikmati oleh orang-orang selain yang BUMD dan swasta tadi. Dan di sini ada Gubernur Alek Nurdin ya, cukup berperan di dalam mengatur terjadinya katakanlah joint venture ini dan segala macam policy yang ada.
Juga beliau pun menjadi terdakwa dalam kasus ini seingat saya. Ya, itu saja, makasih. Oke, terima kasih Pak Yunus Husain. Ini ada lagi mahasiswa yang bertanya, Pak. Dari Arga Putra Pradana. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah PPATK bekerja atas dasar permintaan penegak hukum? Yang kedua, bagaimana teknis PPATK bekerja? Apakah mereka melakukan seperti halnya para aparat penegak hukum bekerja, misalnya membuat BAP? Begitu, Pak. Ada pertanyaan dari Arga Putra Pradana. Jadi PPATK bekerja bukan saja atas dasar permintaan. Dia kebanyakan bekerja justru atas dasar inisiatif sendiri. Tapi kalau penegak hukum mau meminta, boleh. PPATK tanpa diminta bisa memberikan. Itu diatur di pasal 90 Undang-Undang TPPU, ada juga di pasal 44 ya. Jadi tidak selalu berdasarkan permintaan. Justru mayoritas berdasarkan inisiatif sendiri. Mungkin kalau mau lebih yakinkan, tolong dibaca pasal 90 Undang-Undang 8 2010. 90 silakan. Juga nanti ada pasal 44 ya. 44 huruf L, meneruskan hasil analisis pemeriksaan kepada penyidik ya. Itu jadi bukan berdasarkan permintaan saja, bisa inisiatif sendiri. Ada 4 produk PPATK yang bisa dipakai oleh mitranya, penyidik ataupun lembaga pemerintah lainnya. Pertama namanya hasil analisis ya. Ini kerja dari belakang meja pakai software Go AML, pakai database. Kemudian yang kedua, laporan pemeriksaan. Selain kerja belakang meja, PPATK bisa memeriksa orang, boleh, walaupun tidak dengan upaya paksa. Lalu hasilnya laporan pemeriksaan. Yang ketiga, produk PPATK namanya rekomendasi terhadap kebijakan atau rekomendasi terhadap penegakan hukum, misalnya perlu penyadapan misalnya. Yang keempat, produk PPATK adalah informasi. Kalau penegak hukum meminta informasi pada waktu melakukan penyelidikan, ya, boleh. Sebelum penyidikan boleh meminta informasi sesuai pasal 90. Dan PPATK sesuai pasal 90 dan pasal 44 huruf L boleh memberikan informasi atas inisiatifnya sendiri. Boleh. Jadi tidak harus menunggu diminta dulu. Jadi bisa top down, bisa bottom up, dua-duanya bisa. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya PPATK tidak membuat BAP sama sekali. Jadi begitu laporan masuk secara online, laporan transaksi, ada 6 laporan yang masuk, transaksi mencurigakan, transaksi tunai, transaksi lintas batas negara, transaksi keluar masuk wilayah pabean, kemudian transaksi penyedia barang dan jasa plus profesi. Lalu transaksi ini terutama yang mencurigakan diklasifikasikan. Kalau menyangkut pejabat-pejabat penting ya, politically exposed person, jumlahnya besar, terkait kasus yang ada, maka itu akan didalami, diberikan nilai tambah, dianalisis. Kalau ada indikasi pidana diberikan ke penegak hukum, bentuknya hasil analisis atau hasil pemeriksaan. Kemudian kalau tidak ada indikasi pidana disimpan di database lagi. Itu cara kerjanya. Tadi ada pertanyaan, apakah pidana TPPU bisa dihukum tanpa menghukum pidana ada? Bisa. Bisa karena kenapa bisa? Karena tadi pertanyaan, apakah bisa tidak pidana TPPU dipidana tanpa menghukum pidana asal? Bisa. Contohnya kalau di luar negeri tadi saya sudah singgung kasus Mr. Oliver yang menggelapkan dana di Fiji. Itu pidana di situ. Bawa lari uang bank ke Australia. Tertangkap di Australia, diadili di Australia. Di Australia didakwa hanya TPPU saja. Pidana asal yang dia lakukan tidak didakwakan sama sekali karena polisi Australia kekurangan alat bukti, kekurangan yurisdiksi karena di negara lain. Lalu si Oliver dipidana karena TPPU saja, dihukum mengembalikan uang. Pidana asal sama sekali tidak pernah diproses, tidak pernah dihukum. Di Indonesia juga bisa. Dalam kasus-kasus korupsi yang sudah berlangsung lama, di mana susah sekarang mencari alat buktinya,
karena udah lama, ya penyidik penuntut umum bisa mendakwakan cuci uang saja. Dari mana cuci uangnya? Dari perbuatan-perbuatan koruptif, menyalahgunakan jabatan, misalnya laporan kekayaannya tidak sesuai dengan gajinya, kemudian SPT pajaknya tidak sesuai juga dengan income-nya, lifestyle-nya berbeda sama sekali, kemudian dari income-nya juga tidak menjelaskan bahwa itu sumber yang sah, jadi bisa di proses dengan TPPU. Itu yang namanya stand alone money laundering tadi. Lalu bagaimana PPATK bekerja dalam mendapat informasi sedangkan pihak bank memberikan jaminan perlindungan keuangan. Jadi bank itu wajib menyampaikan laporan kalau ada transaksi-transaksi yang memenuhi kriteria sebagai transaksi mencurigakan. Memang bank harus memegang teguh rahasia kalau dalam situasi normal. Dalam situasi mencegah memberantas pidana, perlindungan kepentingan umum lebih besar dari kepentingan pribadi. Sehingga yang tadi rahasia individu bisa diberikan oleh bank kepada PPATK. Tidak melanggar ketentuan rahasia bank. Ini diatur di pasal 28. Tolong dibaca deh pasal 28 Undang-Undang 8 2010 dan pasal 29. Kita tolong satu orang bisa membaca pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Silakan tadi Mbak yang punya undang-undang. Silakan. Sebentar Pak, lagi dicari. Pasal 28 dan pasal 29. 28 itu rahasia jabatan dikecualikan, rahasia bank itu juga. Advokat pun, notaris, PPAT tidak ada rahasia lagi profesi mereka. Karena mereka sebagai reporting parties melaporkan tidak tunduk pada kerahasiaan. Pasal 29 memberikan perlindungan, safe harbor clause namanya. Yaitu mereka tidak dapat dituntut pidana dan perdata pada waktu dia menyampaikan laporan. Ini hilang ya? Enggak ya? Mungkin saya bantu aja Pak, pasal 28. Ya, 28 dan 29 silakan. Ya, pasal 28, pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan. Pasal 29, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, pihak pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut undang-undang ini. Demikian, Pak. Jadi udah ada terjawab di sana ya. Jadi nggak ada lagi rahasia untuk kepentingan umum yang lebih besar. Rahasia yang tadi sifatnya individual bisa dikecualikan untuk kepentingan penegakan hukum yang lebih besar. Jadi bank boleh melapor tanpa melanggar rahasia bank, advokat gitu juga, notaris, PPAT, akuntan sama juga. Dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, tidak dapat dituntut pidana perdata sesuai dengan pasal 29. Ini ada yang bertanya lagi, Pak. Ahyar Raffi. Silakan yang sudah raise hand. Ya, silakan Ahyar Raffi. Mana suaranya? Ya, silakan Ahyar Raffi. Bertanya atau tidak, Ahyar Raffi? Halo Pak. Jadi Ya. saya ada kebingungan mengenai kedudukan dari TPPU ini Pak. Mengapa ini berada pada lingkup hukum acara pidana? Sedangkan jika kita lihat dari proses peradilannya, menganut asas-asas hukum acara perdata. Misalnya asas hakim pasif, karena pembuktian berada dibebankan pada terdakwa, tersangka. Kemudian juga asas presumption of guilty yang yaitu karena terdakwa harus membuktikan harta kekayaannya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai mengapa asas yang biasa digunakan dalam hukum acara perdata ini digunakan dalam proses peradilan TPPU. Terima kasih. Ini kalau hukum acara tetap hukum acara pidana. Cuman Anda harus tahu dia ini lex spesialis ya.
Jadi hukum non 8 2010 ada hukum materi, ada hukum acaranya, dan semuanya leg spesialis. Dan di dalam pembuktian terbalik, kalau terkait kepemilikan sudah pasti harus menggunakan alat-alat bukti perdata. Nah, di mana-mana seperti itu. Dalam negara common law ada non-conviction based asset forfeiture misalnya, perampasan aset tanpa pemilihan. Pembuktiannya itu bukan pakai standar-standar pidana, tapi udah standar lebih banyak ke perdatanya karena menyangkut kepemilikan gitu. Kalau masalah pembuktian terbalik itu memang itu leg spesialis dalam rangka membuktikan bahwa asal usul hartanya bukan berasal dari tindak pidana. Dan ini bukan hanya dikenal di TPPU, di Tipikor juga dikenal pembuktian terbalik. Jadi bukan hanya itu. Jadi di mana-mana pembuktian hak milik, pembuktian itu sumbernya sah, asal usulnya perdata. Pidana tidak menjawab itu. Ya, silakan kalau masih ada lagi. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau Anda buktikan Anda punya mobil, punya rumah, buktinya perdata Pak, ya perdata. Anda buktikan sertifikatnya, Anda buktikan jual belinya, Anda buktikan kwitansinya, itu perdata semua pembuktian kepemilikan Anda itu. Walaupun dipakai dalam perkara pidana, tapi untuk membuktikan terbalik ya banyak sifat perdatanya, banyak alat bukti perdatanya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, ada lagi. Saya persilakan pada adik-adik mahasiswa kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Dan bagi adik-adik mahasiswa bisa mengisi presensi ya, yang ada di link chat. Ada pertanyaan? Kelihatannya sudah tidak ada lagi yang bertanya nih, Pak Yunus. Ya. Oke. Jadi kalau nggak ada, ya kita bisa akhiri. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau kurang memuaskan. Nah, cuman ini kita bukan alat pemuas masalahnya, Pak. Jadi pasti ada yang tidak puas ya. Dan mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga semua tetap sehat, semangat, dan bermanfaat ya. Amin. Dan saya ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih mau bertanya silakan ya, boleh bisa lewat WA, lewat email. Saya kan di UI satu semester ngajar kadang-kadang tiga kali, 4 kali gitu. Terima kasih Pak Yunus Husain atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat sekali bagi kami dan adik-adik mahasiswa dalam menambah wawasan pengetahuan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan aspek pembuktiannya. Semoga bermanfaat untuk kami dan menjadi amal ibadah bagi Pak Yunus Husain. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ayu Iza untuk menutup acara ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wahyu Priyanka SHMH yang telah memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Dan kami haturkan terima kasih kepada Bapak Yunus Husain selaku narasumber kita pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama program praktisi mengajar pada siang hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir menghadiri acara ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada banyak kekurangan dalam penyelenggaraannya. Sekali lagi terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Yunus Husain SH LLM. Mari kita akhiri bersama Bapak Ibu pada acara siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Yunus Husain, terima kasih. Terima kasih Pak Yunus, makasih Pak Wahyu, makasih Bu Ayu. Nggih, Bu, sami-sami, nggih.